Ngiring idadane sementon sareng sami para umat sedharma yang masih di luar bisa silahkan masuk ke auditorium Geraha Hayatnya. Acara akan kita segera mulai dan saya akan pandu langsung acara ini supaya bisa berjalan dengan baik karena Bapak Pramono Anung waktunya sangat padat sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung dengan waktu yang relatif singkat ini. Baik Bapak Ibu umat sedharma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak Pramono Anung selaku calon gubernur Jakarta yang kami hormati beserta timnya yang pada saat ini hadir di Geraha Hayatnya Cilincing pada kesempatan yang berbahagia ini yang kami hormati Pak Pram. Bapak Ibu umat sedharma, ini ada tokoh kita Pak Wayan Pugek. Mungkin Bapak Ibu teringat-teringat atau terbayang-bayang beliau mantan wakil dirut Bank Mandiri tahun 2005. Jadi hampir 20 tahun. Ya, beliau jadi ketua panitia Nyepi Nasional tahun 2005. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, inilah beliau sekarang. Ternyata beliau masih sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberkati kesehatan lahir batin sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau, tetap berkomitmen dengan keberadaan sampai sekarang. Bapak Ibu umat sedharma, Yang kami hormati,
pada pagi hari ini tanggal 10 November 2024 kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bapak Pramono Anung selaku calon gubernur DKI Jakarta 2024. Beliau sengaja minta ketemu. Sangat luar biasa nih Pak Anung. Terima kasih. Saya mengalami beberapa periode pencalonan gubernur. Baru kali ini calon gubernur minta waktu sejenak untuk bertatap muka sama tokoh umat Hindu yang ada di Jakarta. Terima kasih ya Pak Am. Nah, ya, kami mendoakan supaya ini bisa berjalan dengan baik karena waktunya terbatas. Pak Pram, ini umat kami yang ada di Jakarta yang tadi kami sampaikan secara pribadi. Kami selaku Ketua Sukoduko Hindu Dharma Jakarta Raya mengelola tempat ibadah 14 tempat ibadah di DKI Jakarta. Jadi ada masing-masing kepala wilayah Sukaduka Hindu Dharma se-DKI, ada utara, ada selatan, ada barat, timur, dan pusat. Jadi ada 5 wilayah. Terus sebelah kiri kami, Bapak Ido Bagus Yudi Arnao adalah Ketua Majelis Hindu DKI Jakarta. Namanya Parisade, Pak. Ya. Jadi kami selalu berkoordinasi semua kegiatan yang ada, kegiatan keagamaan, sosial keagamaan selalu berkoordinasi dengan Parisade. Karena kami berada di Jakarta, ada istilahnya catur guru Pak Pram, dalam bahasa Sanskertanya, bahasa Jawanya. Guru kami Tuhan sama ada guru wisesa. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Jadi siapapun yang memegang pucuk pimpinan pemerintah, kami harus taat dan mengikuti perintah dari guru wisesa kami, yaitu Gubernur Jakarta. Jadi kami harus menghormati karena kami adalah umatnya yang ada di Jakarta. Bapak Ibu umat sedharma, berkenaan dengan ini, beliau Mas Pram lagi. Sudah akrab aja ya Pak ya? Panggil aja. Oh, disuruh manggil Mas Pram. Ya, saking akrabnya, kita didatangin beliau dalam rangka mensosialisasikan apa beliau mempunyai program bila menjabat nanti sebagai Gubernur Jakarta Raya. Insya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah bisa Tuhan memberkati. Ya. Beliau pada saat ini akan menyampaikan, ya barangkali apa namanya visi misi sehingga apa yang nanti dijadi bekal yang kemudian hari itu merupakan realisasi yang akan disampaikan pada saat yang akan datang. Baik Bapak Ibu umat sedharma, dalam rangka menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Pram, Mas Pram, langsung menyampaikan visi misi. Nanti ada diskusi, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pram. Mas Pram. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat saya lama, Pak Wayan Bugak, ini saya kenal lama banget. Pasti kenal saya duluan dibandingkan Bapak. Pak Made Sudarta yang saya hormati, Bapak Ida Bagus Yudi, dan di sini ada teman saya seangkatan, ada 2, Made sama Oke. Ini teman main basket saya ini, tapi dia jagoan dulu main basketnya.
Tapi kalau sekarang suruh main basket pasti saya lebih jagoan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertama saya terima kasih. Memang betul saya yang meminta waktu untuk bisa bertemu dengan umat Hindu yang ada di Jakarta. Tinatun, Bu Mary, ini dua orang ini yang sahabat saya. Kenapa saya minta waktu? Saya selalu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Bali dimanapun. Dan selama ini saya merasa kalau belum bertemu dengan warga Hindu yang ada di Jakarta ada kekurangannya. Makanya saya minta untuk bisa bertemu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya hanya menyampaikan 3 hal. Karena nomor saya nomor 3. Yang pertama, kalau saya jadi gubernur pasti saya akan jadi gubernur buat semua agama, semua golongan, semua tingkatan. Tidak akan pernah saya beda-bedakan satu sama lain. Karena kebetulan saya juga dilahirkan dalam keluarga yang multi religion. Jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa dalam keluarga kami. Bahkan ketika saya bersosialisasi, tentunya saya udah keliling lebih dari 250 titik di Jakarta ini. Salah satunya saya ketemu tokoh, tapi saya tidak sebutkan namanya ya, habaib yang sangat terkenal sekali, yang keras lah. Pertemuannya tertutup. Ketika saya datang dia menanyakan 2 hal. 1, apakah Monas masih boleh dipakai lagi enggak untuk demo? Saya bilang enggak boleh. Tetapi untuk acara keagamaan boleh. Dan untuk acara keagamaan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh agama. Tapi kalau untuk demo saya bilang enggak boleh. Yang kedua, dia nanyanya gini, apakah Mas maju ini karena memang benar-benar mau maju atau karena ada orang yang menitipkan untuk maju? Saya bilang, saya awalnya maju, memang saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi gubernur, itu enggak pernah dalam hidup saya. Saya udah jadi pejabat 25 tahun. Umur 34 tahun saya udah menjadi sekretaris wakil Presiden Megawati waktu itu. Umur 35 saya menjadi sekretaris Presiden Megawati. Di istana mendampingi beliau. Tapi waktu itu masih boleh merangkap sebagai anggota DPR RI. 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet di zaman Pak Jokowi. Sehingga menurut saya udah cukup. Tapi ternyata saya mendapatkan amanah ini untuk maju. Awal-awalnya saya sendiri maju mundur. Tapi begitu saya sudah keliling mungkin lebih dari 25 titik, saya jatuh cinta dan saya fight untuk menang. Pasti Bapak Ibu tidak membayangkan bahwa saya setiap hari keliling antara 9 sampai dengan 12 titik. Setiap hari berangkat dari rumah paling pagi ya jam 5.30, setelah sholat subuh kembali jam 11 malam kayak kemarin, hari Sabtu kemarin. Kemarin 11 titik. Dan banyak orang yang kemudian menanyakan kepada saya, apakah nggak capek? Awalnya saya capek, sekarang enggak sama sekali. Saya sendiri juga heran. Enggak capek dan saya merasa menikmati Pak Wayan. Karena saya bertemu dengan banyak orang, banyak persoalan di lapangan. Jadi kesimpulan saya, kalau nanti saya jadi gubernur, saya tidak akan menjanjikan hal yang tidak bisa saya penuhi. Saya akan menjanjikan hal yang bisa saya penuhi dan saya yakin bisa memenuhi itu. Termasuk tadi waktu bicara dengan Pak Made Sudarta, ya saya ini kan orangnya apa adanya. Pak Made, tempat ini ada bantuan enggak? Enggak ada katanya. Dari enggak ada aja saya udah langsung menangkap. Suatu hari kalau saya jadi gubernur pasti saya akan datang lagi ke sini. Pasti saya akan datang. Karena saya udah bilang sama staf saya,
ajudan saya, semua tempat yang saya datang saya akan datang kembali. Saya nggak mau punya janji yang tidak dipenuhi, karena kalau tidak punya janji tidak bisa dipenuhi, nagihnya tidak di sini, nagihnya di atas, lebih berat lagi itu, lebih berat lagi. Jadi satu, akhirnya saya sekarang benar-benar keliling dari tempat ke tempat, dari titik ke titik. Saya dibantu Bu Mary, Bu Tinatun ini kalau kemana-mana. Bahkan ide tentang balai rakyat ketika saya berkunjung ke tempatnya Bu Tinatun yang pada waktu itu di Kelapa Gading, di belakangnya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya fight untuk itu. Dulu survei awalnya 0,1% Pak Wayan. Kalau sekarang nggak usah ditanya lagi lah. Saya keliling betul. Modal saya apa? Dan saya memang mau apa adanya. Nggak mau yang dibuat-buat. Saya nggak mau. Sama sekali saya nggak mau dibuat-buat. Sehingga dengan demikian, yang pertama saya menyampaikan apa yang menjadi latar belakang saya maju, betul-betul karena melihat persoalan real di masyarakat. Bahkan ketika saya ke Tanah Tinggi ketemu dengan Ibu Suni, satu rumah itu 12 orang, rumahnya 3x4, tempat tidurnya hanya 2, bagaimana tidurnya? 3 shift. Enggak terbayangkan dalam hidup saya bahwa di Jakarta ada tidur 3 shift, pagi, sore, malam, dan tidak punya MCK. Jadi persoalan di Jakarta bukan yang nampak di permukaan yang kelihatan baik-baik saja. Realnya memang ada sesuatu yang harus dilakukan perbaikan. Yang kedua, setelah saya melihat persoalan di lapangan, maka yang utama dalam waktu pendek kalau saya jadi gubernur, saya akan selesaikan itu dulu. Apa itu? Kartu Jakarta Pintar. Saya yakin di sini pasti ada yang dulu dapat kemudian hilang. Ada nggak ibu-ibu yang dapat KJP anaknya tiba-tiba hilang? Atau nggak ada yang dapat? Atau dianggap kenapa? Oh, nggak ada yang dapat. Lansia, kartu lansia. Atau ini dianggap masih muda semua. Jadi intinya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, di Jakarta ini warga yang tidak beruntung itu banyak sekali dan mayoritas. Yang kasihan adalah orang yang KJP itu, kartu Jakarta Pintar bagi keluarga tidak mampu, itu adalah hidup matinya. Dapatnya 300.000. Yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Dan nggak dapatnya karena apa? Karena yang bagi tidak mau bagi kepada keluarga itu. Padahal ini keluarga yang membutuhkan. Nah, yang begitulah yang akan saya selesaikan. Tidak lagi penyelesaiannya di Rawabunga, tetapi penyelesaiannya di masing-masing kecamatan. Yang terakhir dari saya, nanti silakan kalau ada pertanyaan, ada diskusi dan sebagainya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Jakarta. Jakarta sekarang sudah berubah. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tapi sebagai kota global dan sekaligus pusat perekonomian nasional. Apa yang membedakan Jakarta dari kota-kota lain? Jakarta wajah kebudayaannya sama sekali nggak ada. Kalau sekarang kita pergi ke Bali, orang akan tahu oh ini Bali. Gapura, macam-macam identitas di mana saja. Ke Jogja orang akan tahu, Surabaya orang akan tahu, bahkan ke Balikpapan pun orang akan tahu. Tapi ke Jakarta tidak ada simbol identitas lokal tentang Jakarta. Maka undang-undang baru mengatur bahwa identitas Jakarta adalah Betawi. Maka nanti dalam wajah-wajah Jakarta tentang city branding, wajah Betawinya akan ada. Saya akan, kalau saya jadi gubernur, walaupun saya ini orang Jawa, lahir di Jawa, besar di Jawa, tetapi sebagai gubernur saya bertanggung jawab untuk mengatur, mendorong, membuat budaya Betawi menjadi budaya yang mensimbolkan wajah Jakarta. Bahkan kalau di Bali, ya di Bali udah terlalu maju lah karena turisme, tapi di Jakarta ini, kalau orang datang ke balai kota atau ke mana saja,
Padahal Jakarta ini, kesenian Betawi ini punya banyak kelebihan. Salah satu yang nanti kalau saya jadi gubernur, Pak Wayan datang ke kantor saya, pagi-pagi saya kasih bir peletok. Nah, pasti Bapak nggak tahu kan bir peletok. Bir peletok itu bukan alkohol kayak serai yang untuk menyembuhkan apa kalau lagi batuk dan sebagainya. Termasuk ondel-ondel, kan kadang-kadang sedih. Sekarang ondel-ondel menjadi mata pencarian orang di pinggir jalan dan sebagainya. Kemudian palang pintu, roti buaya. Kalau roti buaya orang Bali nggak ada yang buaya lah. Jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama saya mohon restu, mohon doa. Karena teman-teman saya yang di Bali ini kalau berdoa katanya untuk tembus langitnya lebih gampang. Tembus langitnya lebih gampang. Yang kedua, kalau saya jadi gubernur, saya akan menjadi gubernur bagi semua agama, semua golongan, semua etnisitas, dan saya pasti adil untuk itu dan tidak ada perbedaan. Dan yang ketiga yang paling utama, kalau saya jadi gubernur, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, di rakyat kecil, bukan menjanjikan Disneyland dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian tadi yang disampaikan segala sesuatunya singkat, padat dari Mas Pram. Nah ini kita harus ada diskusi ya. Pertanyaannya tidak boleh lebih singkat, padat, dan sesuai urutannya, ada nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 3. Jadi 3 penanya, ya sesuai urutannya Mas Pram ya. Nah, gitu. Oke, silakan yang nomor 1, Pak Ketut, ya Pak Ketut Sridano. Yang nomor 2 Nyoman Adiarto. Yang nomor 3 Kalian Banjar nomor 2. Made Sukendril? Ada. Ntar dulu ada tuh yang di belakang duluan. Made Sukendril ada? Oke, itu 3. Jadi Pak Ketut, Pak Nyoman, Pak Made Sukendril. Nanti kalau ada waktu silahkan. Oke, silahkan Pak itu Sridano. Mohon izin Pak, saya berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan Mas Pram, maaf saya panggil Mas ya, maaf. Nama saya Ketut Sridana, sebagai umat Jakarta Utara. Saya singkat aja, langsung aja biar banyak yang bertanya nanti. Pertanyaan saya, bagaimana Mas Pram melihat komunitas keagamaan dalam mendukung pencapaian visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berkeadilan dan berdaya saing. Itu aja Pak, pertanyaan singkat. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Izin Pak Pram, perkenalkan saya Nyoman Adiarta, pengurus Banjar Jakarta Utara. Setelah mendengar visi dan misi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pram, ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Sejauh mana Pak Pramono dan Rano Karno akan melibatkan berbagai komunitas dalam program-program sosial dan ekonomi, terutama dalam mendukung UMKM, kegiatan ekonomi kreatif di Jakarta. Mungkin itu saja Pak Pram, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Pram yang sudah datang ke
tempat kami. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya, nama Made Sukendia, duduk di salah satu organisasi SDHD Jakarta Raya, yaitu masalah pendidikan. Kami bulan lalu sudah berdiskusi dengan Mas Dul, masalah pendidikan, yaitu Yayasan Mandiri Widayaka. Yayasan Mandiri Widayaka tugasnya suci sekali, yaitu membantu pemerintah dalam hal pendidikan agama Hindu. Di mana kami membawai ada 11 pasraman, kurang lebih muridnya ada 2.500. Pertanyaan kami, apakah ke depannya, mohon maaf ini Mas Pram terus terang saja, guru-guru kami satu pasraman kurang lebih ada 10, di mana honornya hanya 100.000 per bulan. Kami sudah sampaikan ke Mas Dul, apakah nantinya seandainya kami doakan Mas Pram bisa menjadi gubernur, supaya mendapatkan honor yang memadai. Karena di sana pendidikan agama Hindu dan untuk melestarikan kebudayaan juga. Demikian Mas Pram, terima kasih. Om Santi 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 Om. Yang pertama Pak Ketut, bagaimana dengan komunitas agama sebagai kota global dilibatkan untuk berpartisipasi ikut membangun Jakarta. Jakarta sekarang ini kota global nomor 74 dari 156. Jadi rankingnya Jakarta itu di ASEAN menengah ke bawah. Nomor 1 di ASEAN itu Singapura nomor 7, Bangkok nomor 2 42, kemudian Manila nomor, Kuala Lumpur nomor 3, Manila nomor 4, Manila itu 72, baru kemudian Jakarta 74, di bawahnya ada Hanoi, Rangun dan sebagainya. Artinya sebagai kota global, Jakarta masih perlu melakukan perbaikan, terutama di sumber daya manusia, di SDM-nya. Kalau sebagai kota bisnis, sebenarnya Jakarta sudah menjadi sebuah kota yang terbuka untuk siapa saja bisa berbisnis di Indonesia. Tetapi sumber daya manusianya di Jakarta ini masih sangat kurang sekali. Bahkan di berbagai lowongan pekerjaan itu masih terjadi kekosongan. Maka saya dan Bang Dul kalau akan menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan mengadakan balai latihan kerja yang bersertifikat di balai rakyat yang kita bangun di semua kelurahan. Ada 267 kelurahan. Dan balai latihan kerjanya bukan balai latihan kerja yang seperti pemerintah dulu, ngelas, bangun fisik, mesin dan sebagainya. Sekarang zaman sudah berubah. Yang ada sebagai kreator hub. Apa itu kreator hub? Konten kreator TikTok, animasi, IG, dan hal-hal baru termasuk di dalamnya adalah ekonomi digital. Karena zaman sudah berubah. Inilah yang akan menjadi concern kami akan lakukan, sehingga dengan demikian komunitas-komunitas tadi termasuk pertanyaan yang kedua akan kami libatkan sepenuhnya. Karena nggak mungkin Jakarta ini membangun tanpa keterlibatan komunitas dan juga kelompok-kelompok yang memang perlu didorong untuk itu. Salah satu contoh yang paling real yang saya lihat di lapangan, pasti semuanya masih ingat ketika Pak Ahok merenovasi Kali Jodo. Kali Jodo itu dulu tempat haram jadah, oleh Pak Ahok diperbaiki menjadi bagus. Begitu ganti pemimpin karena cara dan pendekatannya berbeda, Kali Jodo sekarang sudah menjadi remang-remang kembali. Maka kalau saya jadi gubernur, apa yang menjadi keinginan Pak Ahok, kita sempurnakan. Kita libatkan kelompok-kelompok komunitas. Apa sih komunitas di Kalijodo? Adalah kelompok-kelompok skateboard, sepedahan, anak-anak muda yang musikal dan sebagainya. Sehingga dengan demikian selalu akan ada kelompok-kelompok atau komunitas yang dilibatkan di dalam pengambilan keputusan di setiap hal yang berkaitan dengan masyarakat. Salah satu otokritik saya terhadap taman-taman di Jakarta, terus terang taman-tamannya sudah bagus.
Tapi nggak ada orang datang. Nggak ada orang memanfaatkan taman itu, terutama di kelas menengah ke atas. Kalau di menengah ke bawah termanfaatkan, seperti di BKT tadi saya dari Sunter. Tapi menengah ke atas, tempat-tempat seperti Menteng, Kebayoran Baru, Senopati, Gunawarman, tamannya sepi. Karena apa? Ketika dibangun, kelompok komunitasnya tidak dilibatkan. Yang ada hanya sekarang ini tamannya kosong, tidak termanfaatkan secara baik. Maka dengan demikian, tadi baik Pak Ketut, Pak Nyoman maupun Pak Made, komunitas-komunitas ini akan kami libatkan sepenuhnya untuk itu. Yang berikutnya bagaimana dengan pertanyaan terakhir tadi ya Pak, pendidikan dan honor. Saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul akan menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk program 12 tahun. Yang jadi persoalan adalah banyak sekali guru-guru, terutama guru honorer, yang penerimaannya masih di bawah 2 juta. Padahal, bahkan tadi ada yang 300 ribu ataupun 100 ribu tadi. Padahal, upah minimum regional Jakarta itu sudah 5 juta. Sudah 5 juta. Anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta APBD-nya sekarang ini sudah 91 triliun. Sangat besar. Bahkan kalau di pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Prabowo punya program makan siang bergizi gratis, kalau saya jadi gubernur akan ada sarapan pagi gratis buat siswa-siswa. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan. Bahkan anggarannya sudah ada tapi tidak dieksekusi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kepada guru-guru honor, saya akan berjuang untuk semua guru honor, baik itu PAUD, ngaji, swasta, negeri, mereka akan terima UMR. Mereka akan terima UMR. Karena dananya ada. Saya termasuk yang tidak terlalu ingin bahwa di Jakarta itu yang mendapatkan kesempatan menikmati Jakarta adalah orang-orang yang tinggal di Senopati, Gunawarman, Menteng, Kebayoran Baru, tempat-tempat yang sehari-hari sudah enak. Padahal di tempat-tempat tidak jauh dari sana ada Tanah Abang, Taman Sari, Tambora, Pinangsia, Tanah Tinggi, yang saya sudah puter. Saya begitu sedih. Saya udah lama nggak nangis, saya nangis karena lihat begitu perbedaan yang terlalu berlebihan. Maka kalau saya diberikan kesempatan, saya akan memberesi hal-hal itu. Bahkan saya akan membuat program, sekarang ini jumlahnya ratusan ribu ijazah yang tidak tertebus. Ratusan ribu, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 5 tahun. Dan ini gak mungkin ditebus, udah gak mungkin. Apapun ijazah ini kan hidup mati orang untuk melanjutkan karir sekolah maupun untuk mencari pekerjaan. Maka saya akan putihkan, karena gak mungkin tertebus. Kemarin saya udah mulai membebaskan karena saya bayar sendiri, karena ada beberapa yang untuk bekerja. Sehingga di bawah itulah yang realitas yang ada yang dialami oleh masyarakat kita. Pak Wayan Bugak, Pak Made Sidarta, Pak Ida Bagus Yudi, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mohon doanya, karena orang Bali ini kalau doa kan tembus langit lah gitu. Jadi saya merasa saya datang, saya minta didoakan, minta direstui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Mas Pram. Ini kami titip sekali lagi, ada Bu Tina. Bu Tina Tun ya. Ini wakil Ketua Komisi E. Ini kebetulan Komisi E itu membawahi kita
Ya Bu Tina ya. Kami dari umat Hindu DKI Jakarta mengajukan ibah melalui Biro Dikmental. Ibah itu kami sudah ajukan, sudah. Ini kebetulan Bu Tina nih ada di depan kami nih, depan umat nih Bu. Saksinya ini. Bila mana bisa dibantu, tolonglah dibantu. Wah, dikasih bantu. Ya. Ibahnya nggak besar dibandingkan dengan 90 triliun. Ya, 91 triliun Pak, ibahnya kecil. Nanti proposal kami akan titip ke Ibu, semoga diberkati ya Bu ya, Bu Tina ya. Nah ini Bapak Ibu sudah dengar langsung, ibah SDAD Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya tahun 2025 akan cair. Ya. Nah, di situ ada semua isinya Bu, ada marbot, ada segala sesuatunya, ada guru peseraman. Jadi semoga kita bisa berhasil dengan baik. Mengingat Pak Pram, waktunya sudah habis. Ya kami atas nama Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Pram. Semoga Tuhan memberkati. Ya, jangan lupa nomor 3. Jangan dulu. Karena ini sudah mendesak, sudah ditunggu Mas Pram di luar, jadi kita tidak bisa melebihi dari hal yang ada. Saya atas nama Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Pram bersama tim, dan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan apabila kami menyapanya. Dan juga pada warga, terima kasih matur susmo pisan atas segala sesuatunya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dan waktu yang sangat berharga ini. Terima kasih. Kami akhiri perjumpaan ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Matur susmo.